Itu menyelesaikan konflik, udah salaman sih. Gitu ya. Tapi hanya salaman doang. Artinya tidak tulus di hati, pikiran, perasaan. Orang itu memaafkan dan melupakan kesalahan orang yang berkonflik dengan dia. Walaupun sudah salaman. Artinya apa? Perang dingin tetap jalan. Dalam konteks ini sebenarnya konflik tidak selesai. Memang begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus sekali lagi. Penting kita memahami, ya, ya, bagaimana memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain yang berkonflik dengan kita. Nah, di bagian yang pertama saya jelaskan dulu mengapa kita harus memaafkan dan melupakan dan menerima kembali orang yang bersalah kepada kita. Satu yang harus kita sadari, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan di dunia, termasuk diri kita sendiri. Ya. Mengapa kita harus memaafkan dan melupakan dan menerima kembali orang yang bersalah kepada kita? Karena tidak ada manusia termasuk diri kita sendiri yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua kita pernah berdosa, semua kita pernah melakukan kesalahan. Maka dengan demikian, posisi kita semuanya sama. Kalau sama, berarti apa hak kita untuk tidak memaafkan dan mengampuni orang lain? Jadi saudara, jika kita tidak bisa memaafkan, melupakan, dan menerima orang lain, sesungguhnya kita sudah berdosa dan bersalah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka orang tersebut memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Hal yang sama. Waktu kita memaafkan orang lain dari kesalahannya, sebenarnya kita juga punya ruang dan kesempatan jika melakukan kesalahan di kemudian hari untuk dimaafkan dan diampuni dan diterima kembali oleh orang lain. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau saya seringkali menghadapi konflik dalam rumah tangga. Pasangan suami istri bersikeras untuk cerai karena menganggap pasangannya jahat, melakukan tindakan yang sangat-sangat salah besar. Saya selalu bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang sama sekali tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat kesalahan? Siapa? Ayo. Jujur. Pasti tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Pasti tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Pasti tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun di dunia. Semua pasti pernah. Saya juga pertanyaan itu, tapi mereka nggak bisa jawab. Mengapa tidak bisa jawab? Karena mereka hanya sadar. Pernah juga salah. Pernah juga berdosa. Lalu kalau sama-sama orang bersalah, sama-sama orang berdosa. Lalu apa alasan untuk menganggap saling benar, dia tidak bersalah? Hanya dia yang salah. Artinya apa? Pernyataan itu menjadi gugur dengan sendirinya. Karena sama-sama orang berdosa kok. Maka saudara ini menjadi penting ya. Kita wajib memaafkan, melupakan, dan menerima kembali orang bersalah kepada kita. Karena kita juga bisa melakukan kesalahan. Dan kita juga butuh diterima dan diampuni oleh orang lain. Kalau kita menyimpan dendam terhadap orang lain, maka kita sedang merugikan diri sendiri. Perasaan dendam akan membuat hati, pikiran, emosi terus-menerus dipenuhi oleh keinginan untuk selalu mencelakai dan menjatuhkan orang tersebut. Ini bahayanya menyimpan dendam terhadap orang lain. Membuat pikiran, hati, perasaan kita dikuasai oleh hal-hal negatif. Dan itu akan mengurangi fokus. Juga apa? Akan menggerus tenaga kita yang positif ini untuk apa? Hal-hal negatif, saudara. Pikiran dan perasaan yang negatif hanya mengotori hati kita, pikiran kita, perasaan kita, totalitas hidup kita. Sehingga apa? Kita susah fokus, susah konsentrasi, susah menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan dan tanggung jawab kita di keluarga, di usaha dan bisnis pekerjaan. Susah karena kenapa? Kita masih menjadikan diri kita, hati kita, pikiran kita masih menjadi apa? Tong sampah. Saudaraku, kita tahu ya, tong sampah tempat barang-barang bekas yang tidak guna,
yang tidak produktif. Kalau ada yang bisa didaur ulang pun, itu nggak banyak. Artinya, kita menyimpan hal-hal yang negatif, berarti kita jadikan pikiran hati kita, hidup kita jadi tong sampah orang, kan? Nah, kalau hati dan pikiran kita sudah jadi tong sampah, berarti sudah tidak ada lagi tempat yang positif, tempat yang benar di dalam hati dan pikiran kita. Karena sudah dipenuhi dengan tong sampah, dipenuhi dengan hal negatif, kan? Maka hasilnya penyakitan yang muncul. Ingat, saudaraku, Tuhan pasti menghukum orang yang pendendam. Jadi ayo, sesakit hati apapun yang diperlakukan oleh orang lain terhadap kita, serahkan sajalah sama Tuhan. Ngapain dipikirin, ngapain dipusingin, ngapain disimpan di hati. Ampunilah dan maafkan orang itu. Ulangan 32-25 mengatakan, akulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Artinya apa? Jangan menyimpan dendam. Jangan juga balas dendam. Karena kenapa? Itu hak Tuhan kok untuk balas dendam. Kalau kita balas dendam, kita rugi. Rugi apa? Waktu, tenaga, dan pikiran. Rugi apa lagi? Kita jadi bisa masuk penjara kita. Kita yang dihukum bertahun-tahun, orang itu lepas penjara. Dan kadang-kadang orang hanya berpikir, tapi saya puas. Iya puas. Melampiaskan emosinya, tapi dia sendiri terjerumus di penjara. Dan sekali lagi, ini juga yang menggerogoti apa? Perasaannya FS kan gitu. Karena dia begitu dendam, begitu marahnya sama Joshua kan gitu. Dia suruh anak buahnya untuk nembak. Dan dia berpikir, kalau saya nembak, habisin, mematikan Yosua, maka apa? Saya bisa leluasa memuaskan. Iya, dendam saya. Tapi dengan mikir panjang. Karirnya mati total. Dan dirinya sendiri pun juga terancam hukuman mati juga. Ya, saudara ya. Saya seringkali ingat ayat ini, saudara. Dalam konteks panggilan sebagai hamba Tuhan. Ya, dari sekian banyak pengalaman yang pernah saya alami, dikhianati oleh orang-orang yang pernah saya layani, saya bimbing. Ya, saya selalu ingat ayat ini. Saya nggak mau balas dendam. Saya serahkannya sama Tuhan. Saya jaga hati dan pikiran saya. Oke. Apakah Tuhan bekerja untuk mendisiplinkan, untuk menghajar orang itu? Ah, luar biasa, saudara. Saya selalu dapat informasi dari orang lain. Mengatakan, Pak Tony, orang yang pernah mengkhianati Bapak jadi begini sekarang, jadi begitu sekarang. Wah, oh gitu ya. Ya sudahlah. Berarti Tuhan memang turut bekerja. Maksud saya, saudaraku, jangan menyimpan dendam. Dan juga, nggak usah selalu kita balas. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang balas, lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih sakit, lebih perih. Dan kita bebas dari penjara. Ya. Yang ketiga, semua orang memiliki berbeda. Ini juga harus kita sadari. Di dunia ini minimal kita menemukan ada dua. Satu, ada sebagian orang yang sudah bertobat. Tapi lebih banyak lagi orang yang belum bertobat, kan saudara. Jadi artinya apa? Tiap-tiap hari kita lebih banyak dipertemukan dengan orang-orang yang belum bertobat. Di mana orang-orang yang belum bertobat ini seringkali menjadi pemicu konflik, sumber masalah dengan kita kan. Maka ya kita harus sadar kalau mereka berbuat jahat, ya memang karena mereka berbeda dengan kita, karena mereka belum di dalam Tuhan, karena mereka belum bertobat. Contohnya misalkan saudara, misalkan kalau kita lagi di jalan kan, ada pengamen, ya minta uang, lalu kita nggak mau ngasih. Kadang-kadang kan ada juga pengamen itu akhirnya maki-maki kita kan gitu. Nah, apakah kita mau ikut juga maki-maki? Nah, kalau kita ikut maki-maki, berarti kita tidak lebih baik dari orang itu. Kita tidak lebih pintar dari orang itu. Artinya apa? Kita merendahkan diri kita sendiri. Maka nggak perlu harus selalu saudara. Ya, jadi Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, ya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan. Jadi kalau orang-orang dunia ini, orang-orang sekitar kita yang belum bertobat itu, saudara, hobinya, senangnya, membuat masalah dengan kita, menciptakan konflik dengan kita, nggak usah kita menjadi sama seperti mereka. Karena kalau kita sama, berarti sayang kita belum bertobat juga. Berarti nggak ada bedanya kita dengan mereka. Orang berpikir, tapi Pak Tony kok rasanya kok kita selalu mengalah ya? Kok rasanya kita selalu orang yang dijolimi ya? Kok rasanya kita nggak punya harga diri ya? Enggak. Kalau kita memaafkan dan mengampuni orang lain, tidak berarti kita kalah. Tidak berarti kita diperalat. Tidak berarti kita tidak punya harga diri. Enggak loh, saudara. Tapi justru kalau kita memaafkan dan mengampuni mereka, membuktikan kualitas hidup kita, kualitas rohani kita, kualitas cara berpikir kita jauh sekali dibanding orang. Sekali lagi, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tahu orang lain itu perlakukan bagaimana kita. Kalau karena hidup kita benar di hadapan Tuhan, lalu kita dijolimi oleh orang lain, Tuhan yang menjadi pembela kita. Itu yang sering saya alami dalam kurun waktu pelayanan saya 23 tahun lebih. Saya sangat bersyukur karena kenapa? Waktu saya serahkan kepada Tuhan, pergumulan saya, karena perlakuan orang-orang lain terhadap saya, padahal saya tidak berbuat jahat sama mereka, tapi Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Enak banget kan? Hati kita tenang, pikiran kita jernih, kita bisa fokus memikirkan pelayanan. Nggak diisi lagi pikiran kita dengan hal-hal negatif. Ya. Tidak ada batas memaafkan, melupakan dan menerima kembali kesalahan orang. Kembali orang yang bersalah. Saudara, berapa kali sebenarnya dan berapa banyak kita harus memaafkan dan melupakan dan menerima kembali orang yang bersalah? Apakah hanya sebatas 70 kali 7? Yang hasilnya 490. Sesuai dengan Matius pasal 18. Ayat 21 sampai dengan 25. Ini pernah ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Yesus, kalau ada orang yang bersalah kepada aku, berapa kali aku harus mengampuni dia kembali? Tuhan Yesus katakan 70 kali 7. Tapi saudaraku, arti daripada memaafkan dan mengampuni 70 kali 70 bukan berarti hanya 490 kali kita memaafkan, mengampuni, dan melupakan kesalahan orang. Bukan. Karena jangan dipotong ayat itu. Masih ada lanjutan dari ayat 21 itu sampai ayat 35 kan? Di sana dikatakan, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tuhan bilang, sampai 7 kali. Petrus katakan, sampai 7 kali kah? Yesus bilang, berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jangan dipotong ayat itu sampai di situ, saudara ya. Masih ada kelanjutan dari ayat itu kok. Kelanjutannya adalah ayat berikutnya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Singkat cerita, orang ini pernah berhutang. Begitu banyak hutangnya. 10.000 talenta. Lalu dia datang kepada orang yang menghutangi dia. Untuk dilupakan hutangnya. Mau orang itu untuk melupakan hutangnya. Tetapi, suatu saat, ada orang lain yang berhutang juga kepada orang ini. Nggak sampai 10.000 talenta. Tapi orang ini juga tidak mau. Ya.
melupakan hutang orang yang berhutang kepadanya. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Orang yang pertama yang menghutangi dia tadi, menganulir pengampunan hutangnya. Mengapa? Karena ada orang yang berhutang lebih kecil daripada dia. Dia juga tidak bisa melupakan hutangnya. Artinya, saudaraku, batas pengampunan, batas memaafkan, melupakan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Bukan 70 kali 7 atau 490, bukan. Tapi selama kita hidup di muka bumi ini, memaafkan, mengampuni, melupakan kesalahan orang yang bersalah harus. Selama kita hidup di muka bumi ini. Entah orang itu berubah, bertobat atau tidak, bagian kita lakukan maafkan dan mengampuni. Jadi, kalau selagi kita hidup di muka bumi ini, kalau misalkan 100 tahun, baru saja kita dipanggil oleh Tuhan, maka selama 100 tahun kita harus tak memaafkan dan mengampuni, melupakan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita sudah mati, ya sudahlah. Kita tidak mungkin lagi memaafkan dan mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Orang kita sudah mati. Pemahaman ini harus dipraktekkan, harus dipahami, dimengerti oleh orang Kristen. Karena kalau ini dipahami, dimengerti, dipraktekkan oleh orang Kristen, maka berbagai konflik masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, tidak menjadi kontraproduktif. Artinya tidak perlu melahirkan masalah baru, melahirkan konflik baru. Tidak perlu harus cerai, tidak perlu harus ke pengadilan agama. Kalau mempraktekkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 20 sampai 35 ya Bapak Ibu. Jangan hanya sampai ayat 21, 22 dia dipahami. Kita harus melupakan total kesalahan orang lain. Kembali, Matius pasal 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melupakan semua kesalahan orang yang pernah bersalah kepada kita. Tujuannya supaya kita dapat melepaskan diri dari kuasa si jahat, kuasa dendam, kemarahan, kepahitan. Dendam, kemarahan, dan kepahitan itu dari iblis loh, saudaraku ya, dari setan itu. Maka supaya kita tidak dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kepahitan, itu udah lepaskan pengampunan. Sehingga kuasa si jahat, kuasa si iblis, si setan, untuk menumbuh kembangkan kemarahan dan kepahitan, balas dendam, sirna, hilang, dan tidak lagi bisa menguasai manfaat. Maka saudara melepaskan semua beban yang kita tanggung dengan memaafkan, melupakan, dan menerima kembali orang bersalah kepada kita. Ini memang mudah dan pasti bisa kita lakukan. Jikalau kita sudah dalam Kristus, artinya sudah sungguh-sungguh bertobat, terima secara pribadi, dan hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau orang belum bertobat, apalagi tidak dipimpin oleh Roh Kudus, mustahil dia bisa memaafkan, mengampuni, melupakan kesalahan orang yang bersalah. Maka seringkali orang katakan begini ke saya, aduh Pak Tony, saya susah memaafkan, mengampuni kesalahan pasangan saya. Saya bilang, oke. Memang pasti susah dan sulit serta sukar Bapak Ibu lakukan itu. Kalau Bapak Ibu belum mengalami kasih dan pengampunan Allah. Artinya apa? Bertobat, terima Yesus, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja. Lalu hanya mereka bertanya, Pak Tony, gimana caranya supaya bertobat terima secara pribadi? Sok saya tantang. Sok, yuk saya bimbing Bapak Ibu untuk berdoa terima Yesus. Lalu saya injili mereka. Setelah saya injili, oke, saya katakan, ayo Pak, minta maaf sama istri. Ayo Ibu, maafkan suami Ibu. Semua selesai. Jadi hanya orang yang belum bertobat yang memang mustahil, sulit memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Tapi kalau kita sudah bertobat, apalagi dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memampukan kita memaafkan dan mengampuni orang. Maka saya kira, saudaraku, sebesar apapun konflik masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis kita,
pasti bisa kita selesaikan. Karena kita sudah di dalam Kristus, dan Kristus dalam diri kita, ditambah Roh Kudus juga, memampukan menguatkan kita. Untuk apa? Memaafkan dan mengampuni orang yang berdosa tersebut. 6. Memaafkan, mengampuni dan menerima kembali orang yang bersalah kepada kita dengan kasih Kristus. Artinya belajarlah dari keteladanan Yesus, saudaraku, dalam hal mengampuni dan mengasihi orang yang berdosa. Seperti yang dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Yesus mau kita harus meneladani perkataan Yesus, dan juga apa? Praktek Yesus waktu dia maafkan dan mengampuni kita. Di mana kita juga harus meneladani dia, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh dia, memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu diingatkan dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Ya, kalau Kristus saja rela memaafkan dan mengampuni kita, kenapa kita enggak? Padahal kita sendiri saja sudah dapat pemaafan dan pengampunan itu kan, saudaraku. Nah, 1 Petrus 4 ayat 8 mengingatkan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukti konkret kita mengasihi Kristus adalah salah satu contohnya. Waktu kita berkonflik dengan orang lain, waktu orang lain menyakiti kita, mau nggak kita memaafkan dan mengampuni dia? Kalau kita bisa memaafkan dan mengampuni dia, berarti kita sudah mempraktekkan si Kristus dengan memaafkan dan mengampuni orang itu. Ya. Jadi ini penting, saudaraku. Ya, untuk kita praktekkan dalam setiap dimensi kehidupan kita. Yang ketujuh, tugas kita memaafkan, sisanya Tuhan melakukan bagiannya. Nah, jadi saudara, ya kadang-kadang kita harus dapat menanggung seluruh kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Walaupun rasanya kita merasa terjolimi, tersakiti. Bahkan itu mungkin bisa melukai batu kita. Tapi jangan lupa, Matius 18 ayat 7 mengatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pendanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya begini, saudara. Tugas kita yang penting kita lakukan. Kewajiban kita yang penting kita lakukan apa? Maafkan, ampuni orang lain. Itu aja. Tugas yang lainnya, mengingatkan orang itu, atau menghajar orang itu, bukan urusan kita. Bukan bagian kita. Kalau itu kita lakukan, berarti kita berdosa. Kalau itu kita lakukan, kita menambah masalah baru. Bisa kita masuk penjara, kan? Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia. Biar Tuhan yang mendidik dia. Biar Tuhan yang menghajar dia dengan cara Tuhan sendiri, dengan metode Tuhan sendiri. Tuhan tahu betul kok. Seberapa dalam, seberapa sering kita disakiti, dijolimi oleh orang. Karena kita adalah anaknya, biji matanya. Kata Tuhan kan? Maka Tuhan mengerti perasaan kita. Tuhan mengerti pergumulan kita. Dan dia juga menjadi pembela agung kita, saudara. Jadi, kewajiban kita maafkan. Sisanya serahkan kepada Tuhan yang menegur orang itu. Ya. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 19. Seberapa banyak sengsara yang kita terima karena kebenaran, sebanyak itulah berkat yang akan menjadi milik kita. Seringkali, saudaraku, Tuhan lebih dahulu memproses kita, membentuk kita melalui perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar kita. Dan waktu hati kita tetap bersandar kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, kesulitan dan kepahitan perlakuan yang tidak adil itu menjadi proses pendewasaan iman, karakter, pola pikir, sikap. Kita menjadi lebih baik. Dan setelah itu, Tuhan datangkan berkatnya untuk kita. Tuhan angkat hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, posisi kita menjadi lebih tinggi. Karena kenapa? Kita sudah dinilai Tuhan dulu dalam proses pembentukan itu. Saya melihat Tuhan selalu lebih dahulu mendidik kita, membimbing kita, memproses kita, mengevaluasi kita, menegur kita supaya lebih baik.
baru setelah itu dia berkati kita. Itu yang sering saya lihat. Cara Tuhan memberkati kita. Jadi saudaraku, ya jangan menolak Tuhan memproses dan membimbing dan mendidik mengepala kita. Jangan. Karena ada tujuan mulia dari Tuhan di balik itu. Cuma seringkali banyak orang Kristen hanya mau terima berkat Tuhan, tapi tidak mau diproses. Hanya mau terima enaknya, tapi tidak mau dibentuk. Kan nggak ada itu. Di mana-mana, saudara. Ya, kita semua, kalau mau terima gaji di akhir bulan atau di awal bulan, kan kita harus kerja dulu, kan? Begitu. Jadi sama, kita harus rela dulu di proses Tuhan, dibentuk Tuhan dulu. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Ya. 8, maafkan dengan kesabaran tanpa batas. Memaafkan dengan kesabaran tanpa batas. Jadi, saudara, ada kalanya memang Tuhan menerima, ya. Kita sudah melihatlah model yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kematian dia di kayu salib membuktikan pemaafan, pengampunan dia tanpa batas alias unlimited. Kenapa Yesus lakukan itu? Supaya kita semakin memiliki kesabaran yang tanpa batas atau yang unlimited untuk memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Yesus sudah melakukan pola dan cara itu. Kesabaran menghasilkan mujizat. Pertolongan Tuhan yang nyata dan pertolongan Tuhan yang nyata. Tuhan menuntut, mewajibkan, dan mengharuskan kita untuk mengampuni orang lain. Pengampunan merupakan kunci kelepasan dari kepahitan. Ulangi, pengampunan merupakan kunci kelepasan dari kepahitan. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Mengingatkan, karena itu jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, bagi saya ayat ini selalu terus menjadi pengingat buat saya. Kalau saya sedang diperlakukan orang dengan tidak adil. Ya, saya langsung ingat ayat ini. Saya harus tetap memaafkan dan mengampuni. Karena kalau enggak, Tuhan juga tidak mau mengampuni dosa dan kesalahan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting kita pahami. Karena saya katakan tadi, semua orang kan orang berdosa kok. Roma 3:23 kok. Semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah bertindak salah. Maka tidak ada alasan memang untuk tidak memaafkan. Jadi sekali lagi, saudaraku, kalau kita mau dimaafkan dan diampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kita yang lain, ya kita harus membuka ruang memaafkan dan mengampuni orang lain. Supaya kita masih punya peluang untuk diampuni oleh Tuhan. Jika suatu saat kita jatuh dalam dosa. Ini menjadi penting, saudara. Nah, saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Proses melupakan kesalahan orang lain dan menerima kembali orang yang bersalah kepada Anda. Seringkali ada pertanyaan. Saya sih memaafkan dia, Pak Tony. Mengampuni dia sih. Tapi caranya gimana? Gitu ya. Karena kadang-kadang masih teringat juga dosa dan kesalahan orang itu. Kadang-kadang masih teringat juga betapa dia dalamnya menyakiti saya, mendolimi saya, gitu. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari, saudaraku, proses melupakan kesalahan orang lain dan bagaimana menerima kembali orang yang bersalah kepada kita. Satu, kita harus benar-benar mengampuni dengan total. Ketika kita mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka persoalan kita itu jangan pernah lagi mengganggu hati dan pikiran kita. Jadi kalau sudah keluar dari mulut kita, oke, saya memaafkan kamu, saya mengampuni kamu, sudah. Buang juga dari hati dan pikiran kita tentang dosa dan kesalahan orang itu. Karena kalau selalu muncul di dalam hati dan pikiran kita, ya, kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang itu, atau rasa sakit yang pernah dilakukan oleh orang itu terhadap kita, berarti kita bilang enggak tuntas.
Nggak total memaafkan, mengampuni, dan melupakan kesalahan. Maka Kolose pasal 3:13 mengingatkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu juga, kamu perbuatlah juga demikian. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Bahkan dikatakan, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Artinya, saudaraku, yaitu tadi ya, total kita maafkan, mengampuni orang. Jangan lagi kita biarkan hati dan pikiran kita ini menjadi ya tempat yang subur untuk menyimpan hal-hal yang pahit. Jangan, karena merusak hati, pikiran, dan konsentrasi kita. Ya, jadi harus benar-benar total. Jadi jangan hanya di mulut minta memaafkan atau minta maaf, tapi harus kita buktikan juga di hati dan pikiran kita tidak lagi menyimpan kesalahan orang. Dan saya, saudara yang dikasih oleh Kristus, saya selalu praktekkan itu ya. Maka dari sekian banyak orang yang pernah menjolimi saya, ya, saudaraku, ya saya ambil prinsip itu. Tuhan, udah, saya maafkan dan saya ampuni dia. Saya tidak mau ingat lagi. Ya, saya tidak mau angkat-angkat lagi. Baik di hati, pikiran, perasaan saya, apa yang pernah diperbuat dia. Semuanya sudah selesai. Dan Tuhan akan berurusan dengan dia. Yang kedua, tidak lagi mengingat sakit hati yang pernah kita alami. Jadi, saudara, walaupun kita pernah tersakiti, belajarlah untuk tidak lagi mengingat semua itu. Jangan pernah mencoba-coba untuk menarik ulang, menghidupkan ulang, merasakan ulang rasa sakit yang pernah kita alami dari orang itu. Jangan lagi ingat perasaan itu. Mengapa? Karena kepahitan itu, ya, perasaan itu, yang negatif tadi, itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi itulah cara iblis. Untuk apa? Mengganggu, merusak suasana hati dan pikiran kita. Maka 1 Korintus 13, 4-7 mengingatkan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan menutupi segala sesuatu. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, ini artinya apa? Harus tuntas, total. Yang artinya tidak lagi mengingat sakit hati yang pernah kita alami dari orang lain. Lepaskan dari hati dan pikiran kita. Ya. Yang berikutnya, menerima kembali orang yang bersalah. Ini tidak mudah. Tapi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, dikuasai oleh Roh Kudus, kita pasti dimampukan oleh Roh Kudus untuk menerima orang tersebut. Kita harus jujur, tulus, dan lurus untuk menerima kembali orang itu seperti pada saat sebelum dia menyakiti kita. Kita harus mengampuni karena Yesus telah memberikan keteladanan itu, saudara. Jangan ingat-ingat lagi dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, semua tindakan komunikasi dan perlakuan kita harus normal kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan juga lakukan hal yang sama. Total dosa kita diampuni. Dia terima kita kembali sebagai anaknya, kan, saudaraku. Yohanes 1:9 mengingatkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, saudaraku, pengampunan total, penerimaan total sudah kita dapatkan dari Tuhan melalui kematiannya di Yesus.